Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah. Faqad fazal muttaqun. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita puji syukur kehadirat Allah SWT, yang mana adalah Allah yang telah memberikan kita sihat badan, sihat pikiran, sehingga kita dapat merasakan kenikmatan Allah SWT hingga saat ini. Dan tidak lupa pula kita sanjung sediakan kebangkuan Nabi besar Muhammad SAW, yang mana oleh beliau yang telah membawa umatnya dari alam kebodohan ke alam ilmu pengetahuan, dari alam kejahiliahan ke alam ilmu pengetahuan sampai saat ini. Jadi saya bernama Raki Amanda dari yang NIM-nya 24146-007. Jadi saya ingin menceritakan tentang Nabi Musa alaihi salam. Ayah Nabi Musa AS bernama Amran bin Kehat, sedangkan ibunya bernama Yokebed. Nabi Musa AS memiliki dua kakak, iaitu Miriam dan Harun. Nabi Musa AS merupakan keturunan dari Nabi Ibrahim AS dari nasab ayahnya. Nabi Musa AS memiliki isteri bernama Safura, yang juga merupakan puteri seorang Nabi, yakni Nabi Shu'aib AS. Nabi Musa AS adalah salah satu dari ke-25 Nabi yang menjadi utusan Allah SWT. Nabi Musa AS iaitu Nabi yang ke-15 dari 25 Nabi dan Rasul. Kisah Nabi Musa AS yang akan dijabarkan akan menjadi cerita sejarah dan Islam yang juga memiliki banyak makna. Cerita kelahiran Nabi Musa berasal dari Imam As-Sudi Al-Sudi, yang juga diceritakan kembali oleh Abu Malik dan Abu Saleh, serta dari Ibnu Mas'ud yang mendapatkan cerita dari kalangan sahabat. Awalnya Fir'aun yang saat itu menjadi raja bermimpi. Ia melihat api yang berasal dari Baitul Maqdis. Kemudian api tersebut membakar Mesir, tapi pada saat itu api tersebut tidak membahayakan Bani Israel. Jadi Nabi Musa AS ni dari Bani Israel. Gitu. Setelah bangun dari tidur, Fir'aun pun mengumpulkan para ahli nujum dan beberapa tukang sihir dan meminta mereka untuk menceritakan apa maksud dari mimpi itu. Mereka pun bercerita bahawa arti mimpinya adalah akan lahir seorang bayi laki-laki yang akan menghancurkan Mesir, dan bayi ini berasal dari Bani Israel juga. Sejak saat itu Fir'aun pun memerintahkan bala tentaranya untuk meniadakan setiap bayi lelaki yang lahir di Bani Israel. Jadi pada saat itu pun bayi yang lahir di Bani Israel akan dibunuh. Kenapa? Karena sudah dijelaskan bahawa ada seorang lelaki yang akan menghancurkan Mesir. Setelah Musa lahir, sebagai seorang ibu, tentu saja ia khawatir dan gelisah. Ia juga takut para bala tentara tersebut akan membunuh anak lelakinya jika Fir'aun mengetahui perihal puteranya yang baru saja lahir. Allah SWT pun akhirnya memberi ibunya Nabi Musa sebuah ilham untuk menghanyutkan Musa ke sungai, tapi Allah berjanji akan memberikan kembali Musa pada ibunya suatu hari nanti. Muara sungai tempat Musa dihanyutkan ternyata sampai di istana Raja Fir'aun.
Setelah itu Musa pun ditemukan oleh isteri Fir'aun. Isteri Fir'aun itu bernama Asiyah binti Muzahim bin Ubaid bin Al-Rayyan bin Al-Walid. Setelah menemukan bayi laki-laki itu, akhirnya Asiyah pun mengasuhnya dengan memberi Musa ASI dari perempuan yang juga sedang menyusui saat itu. Namun, muncul keanehan saat Musa akan diberi ASI oleh para ibu yang sedang menyusui. Musa tidak mau menyusu pada mereka sehingga ibu kandungnya pun menawarkan diri untuk menyusuinya. Akhirnya, Musa mau menyusu pada ibunya dan hal itu menjadi bukti bahawa Allah SWT telah mengembalikan Musa kembali pada ibu kandungnya. Sejak kelahirannya, Musa menjadi anak angkat dari Fir'aun dengan Asiyah selama beberapa tahun hingga ia beranjak dewasa, remaja. Pada suatu ketika, Musa mendapati dua orang yang sedang berkelahi saat ia berjalan-jalan di kota. Orang pertama berasal dari pasukan Fir'aun dan orang kedua berasal dari Bani Israel. Setelah itu, ia pun membantu orang yang berasal dari Bani Israel dan memukul orang dari pasukan Fir'aun sampai orang itu meninggal di tempat. Musa takut Fir'aun akan memarahinya karena salah satu dari pasukannya mati di tangannya. Ia pun melarikan diri ke kota Madian. Dan di tengah perjalanannya, ia bertemu dengan kelompok orang yang berebutan untuk mengambil minum di sumur yang akan diberikan pada hewan ternaknya. Musa pun membantu mereka untuk memberi minum pada hewan-hewan ternaknya. Setelah itu ia pun mengantarkan mereka pulang ke rumah dan ternyata mereka adalah puteri dari Nabi Shu'aib. Nabi Musa AS pun menceritakan pelariannya pada Nabi Shu'aib dan salah satu Nabi Allah tersebut meminta Musa untuk membantu menggembalakan hewan ternak yang ia punya. Nabi Musa AS pun menerima permintaan tersebut. Pada saat itu, Nabi Shu'aib berkata pada Musa bahawa jika ia berhasil mengembala ternak selama 8 tahun lamanya, maka Musa diberi pilihan untuk menikahi salah satu putrinya. Tapi, jika Musa berhasil mengembala sampai 10 tahun lamanya, ia diizinkan untuk memilih salah satu putrinya untuk dijadikan isteri atau bahkan keduanya. Seiring dengan berjalannya waktu, kisah Nabi Musa AS singkat berikutnya berlanjut ke waktu menggembala ternak Nabi Shu'aib sampai 10 tahun lamanya. Musa pun tiba-tiba ingat dengan kekejaman Fir'aun dan bala tentaranya yang terus-menerus menindas Bani Israel. Musa pun menyampaikan keinginan pada Nabi Shu'aib untuk kembali ke tempat asalnya dengan tujuan menyelamatkan kaumnya dari penindasan yang dilakukan oleh Fir'aun. Nabi Shu'aib pun memberi izin sehingga Nabi Musa AS kembali ke kotanya, iaitu Mesir. Saat itu Nabi Musa AS sudah menikah dengan anak dari Nabi Shu'aib yang bernama Safra. Mereka berdua pun menuju ke negara Mesir. Ketika mereka tiba di sebuah bukit saat malam tiba, ia melihat sebuah cahaya dan Musa mendekati asal sinar tersebut. Setibanya di sana terdengar sebuah suara yang menuju ke arah Musa. Wahyu yang terima saat itu kurang lebih begini: Musa, kamu sedang berada di sebuah lembah suci. Lepaskan terompah yang kamu kenakan dan kamu menjadi rasul utusanku. Aku adalah Allah, maka jalankan perintahku, karena tiada Tuhan selain aku. Jadikanlah solat dan menyembah hanya padaku. Nabi Harun pun dimintai tolong oleh Nabi Musa untuk menemaninya berdakwah. Setelah ia menerima wahyunya, ia berencana akan meminta Nabi Harun berdakwah pada Fir'aun, tapi ia menghakimi kecacatan yang disebabkan oleh makan bara api dibinta oleh Fir'aun saat ia kecil. Hal ini membuat cara bicaranya tidak mudah dipahami sebagaimana manusia biasanya. Dan akhirnya pun Raja Fir'aun pun tenggelam. Dari kisah ini kita
dapat mengambil bahawa jangan sombong. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.